وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليس في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإذا يتضام مع الجماعة ومن شد بالله. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengambil peluang untuk meriwayatkan beberapa buah hadis al-musalsal qaulan wa fi'lan dari Rasul dari hadis yang diriwayatkan itu secara perbuatan atau juga secara ucapan, dan dengan hadis-hadis musalsal yang diriwayatkan ulama mengatakan itu tidak berikut dan tidak terlepas kedudukannya daripada hadis sahih, hasan, dhaif, bahkan juga ada beberapa hadis mauquf yang itu diriwayatkan hanya setakat untuk memberitakan tentang kedudukannya. Jadi sebelum kita mulakan dengan hadis musalsal yang pertama, musalsal bin Abdillah, mungkin sedikit pencerahan tentang hadis musalsal. Arti daripada tasalsul sambungan mata rantai, hubung kait, atau juga dengan rabitah tali penghubung antara rawi kepada rawi. Kalau hubung kait antara rawi kepada rawi, antara guru kepada guru, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya sampai pada Sayyidina Rasulullah SAW, itu tidak ada perbedaannya dengan hadis-hadis lainnya. Apa kelainannya? Kelainannya, kalau hadis musalsal selain daripada sanad hadis yang bersambung daripada saya kepada guru saya pada masa itu, Syekh Yasin Al-Qadani atau dengan Syekh Ismail Al-Qadani atau dengan ulama-ulama Mekah lainnya, daripada beliau kepada guru-guru mereka, kepada guru-gurunya, kepada guru-gurunya, itu sebagaimana saya katakan sama saja hanya dengan hadis-hadis lainnya. Kita yang baca Sahih Bukhari itu macam itu juga, yang baca Sahih Muslim tidak berbeda, dan juga dengan kitab-kitab hadis lainnya. Jadi dari sudut mana perbedaan hadis musalsal? Perbedaan hadis musalsal selain daripada sanad yang bersambung, rawi meriwayatkan dan memperagakan atau mencorakkan dan memperlihatkan apa yang Nabi kita lakukan seketika Nabi kita meriwayatkannya. Jadi kalau pada masa Nabi kita menyampaikan satu riwayat, Nabi kita senyum, maka sahabat pun pada saat ketika meriwayatkan hadis tadi itu juga senyum. Nanti yang berikutnya pun juga senyum, yang berikutnya pun juga senyum, begitulah seterusnya. Itu nama tasalsul. Jadi jangan sekali dipahami, jangan sekali-kali kita pahami kalau sudah sebut hadis musalsal, berarti bersalaman. Yang dibuka dalam internet dan juga dibuka dalam Facebook, yang dikatakan kita yang terlibat itu tidak membawa ajaran sesat, atau yang namanya katanya kalau bersalaman dengan tuh guru tuh yang pakai sorban dan pakai jubah yang berjenggot, tapi Ustaz Nirmami berarti dia masuk surga. Tak pernah ada orang kata seperti itu. Cuman peliknya mereka yang komen semacam itu, kalau seandainya dengan orang yang tidak pernah mengaji, oke saja. Tapi justru dia katanya dokter dalam bidang hadis, pernah jadi mufti juga. Kan jadi pelik kalau sampai ditapkan juga tidak mengerti dengan hakikat yang berlaku. Seorang kembali. Jadi di segi periwayatan hadis hampir tidak ada perbedaan antara hadis sahih, hadis hasan, hadis midraj,
hadis mu'an, hadis mu'an, atau juga hadis mursal, dan juga dengan hadis-hadis lainnya. Dia ada dalam 5-60an macam nama hadis. Di antara daripada kumpulan yang 50 tadi itu disebut dengan hadis musalsal. Jadi tidak ada salah satunya. Dari segi silsilah sanad, sambungan mata rantai yang bersambung sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW itu memang dapat dipastikan hampir semuanya seperti itu, kecuali hadis yang munqati', hadis yang terputus, atau dengan hadis yang mu'dhal. Hadis mu'dhal itu terdapat 2 tempat yang terputus antara kita sampai kepada Rasulullah. Bersambung dari sana, satu pada guru, pada gurunya, pada gurunya, pada gurunya, pada gurunya, terus bersambung ke sana. Tapi daripada abang melompat sampai kemari. Siapa yang di sini kita tidak tahu. Sambung-sambung terus ini melompat sampai ke sana. Sini kita tidak tahu siapa yang terputus. Baru kepada tabi'i, kepada sahabat, kepada Rasulullah. Hadis yang macam itu disebut dengan hadis mu'dhal. Tapi kalau terputusnya hanya setengah satu saja disebut dengan hadis munqati'. Banyak istilah, kita tidak ingin membahas tentang bagian-bagian daripada hadis. Yang kita inginkan pada hari ini tentang kedudukan hadis musalsal yang pertama, dan juga tentang hakikat makna daripada tasalsul. Jadi tasalsul maknanya hadis yang bersambung. Pasti dan pasti riwayatnya sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Hanya kelebihan hadis musalsal daripada hadis-hadis lainnya, rawi itu dapat memperhatikan atau mungkin kita mungkin dapat mengamat Nabi kita dalam keadaan seperti apa pada masa meriwayatkan hadis itu. Apakah Nabi kita letak tangan di kepala, apakah Nabi kita senyum, apakah Nabi kita menangis, apakah Nabi kita ketawa. Itu berkenaan dengan ahwal, berkenaan dengan keadaan. Ada juga berkenaan dengan perilaku seperti memotong kuku, seperti makan buah labu, seperti naik kuda, banyak. Jadi hadis musalsal itu bukan bersalaman saja satu. Orang kalau sebelum musalsal mesti bersalamannya katanya masukkan ke dalam surga. Nanti dari masa ke masa yang ini pun karena saya kena seorang lagi yang ini. Begitu masuk dalam Facebook, begitu masuk dalam jadwal akan diadakan periwayatan hadis musalsal pada hari Sabtu, udah diserang lagi sama mereka. Jadi yang paham tidak mengerti, yang mengerti memang bodoh juga dalam waktu yang sama. Kalau tak paham tak kisah, tak pekom itu. Dan ini di bab yang terlibat dalam periwayatan hadis ini bukan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh dipastikan seluruh ulama ahli hadis tentang hadis yang mereka riwayatkan tertakluk kepada kedudukan syaratnya. Ada yang syaratnya kuat berarti sahih, ada yang syaratnya hasan berarti hasan baik, ada yang syaratnya lemah berarti dhaif, begitulah seterusnya. Jadi sebagaimana juga dengan hadis-hadis lainnya. Tapi kenapa hadis musalsal ini mendapatkan perhatian dan tumpuan lebih daripada hadis yang lain? Ini juga satu pertanyaan. Apakah tak memadai dengan baca kitab Sahih Bukhari? Memadai. Kita tidak mengatakan tidak cukup. Hanya hadis musalsal itu mungkin seperti kegemaran daripada seseorang karena ada satu kelebihannya. Dengan kita diperlihatkan bagaimana Nabi pada waktu meriwayatkannya. Nabi kita makan buah labu. Jadi kita juga tuh guru kita juga buat jamuan buah labu. Karena dia pernah mendapatkan jamuan daripada tuh gurunya makan buah labu. Jadi hadis musalsal bilabu labu. Nah, macam tu. Hadis musalsal dengan naik kuda yang meriwayatkannya baginda Ali karramallahu wajhah. Nabi kita naik kuda, lepas baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza, terus Nabi kita senyum dan ketawa. Maka baginda Ali ketika meriwayatkan hadis tadi itu setelah baca doa, duduk atas kuda terus senyum dan ketawa. Jadi pada saat itu rawi yang berkenan sempat bertanya kepada baginda Ali, kenapa awak ketawa pada masa duduk atas punggung kuda? Jadi kata beliau, saya pun juga bertanya benda yang sama pada saat saya tengok baginda duduk atas punggung kuda. Nabi kita ketawa, saya tanyakan kenapa Nabi kita tersenyum. Nabi kita bersabda, Allah restu dan ridha di saat dengan seorang hamba mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Di saat dia meyakini bahwa tidak ada yang mampu untuk memberikan keampunan kecuali Allah. Jadi Nabi kita senyum
dengan restu Allah pada saat sesudah mengucapkan lantunan tobat semacam itu. Karena Nabi kita senyum pada saat duduk, Sayyidina Ali pun juga senyum pada saat ketika duduk. Murid daripada Sayyidina Ali pun juga senyum seketika duduk. Begitulah juga dengan guru kita, naik kuda dan senyum seketika duduk. Kita pun juga kalau berpulang itu meriwayatkannya bukan semacam itu. Itu kelebihan hadis musalsal, memperagakan, mempraktekkan, menunjukkan baik tentang keadaan sanad hadis yang diriwayatkan atau juga tentang akhlak orang yang meriwayatkan, tentang hadis yang diriwayatkan, tentang sanad hadis yang diriwayatkan. Misalnya ini misal saja, tak adalah musalsal bil lihyah. Jadi itu guru yang meriwayatkan itu berjanggut kepada guru yang berjanggut kepada guru yang berjanggut. Kalau ada satu saja itu guru yang tak berjanggut, terputus tasalsulnya. Nah, jadi yang semacam itu misalnya ada musalsal bil syafi'iyyin, artinya musalsal dengan ulama Syafi'iyah. Murid madzhabnya Imam Syafi'i, gurunya Syafi'i, guru-gurunya Syafi'i, guru-gurunya Syafi'i, terus sampai kepada yang meriwayatkannya kepada sahabat Nabi atau kepada tabi'in. Taklah sampai kepada sahabat Nabi juga Syafi'i, itu ada, itu sampai berlebihan. Tapi kadang-kadang orang-orang madzhab itu lagi kalau pada waktu berdebat, kadang karena emosi, karena terbawa-bawa suasana dan kadang-kadang terucapkan juga kata-kata semacam itu. Ente, kata dia, ente paham, ente, kamu, ente jangan macam-macam. Siapa yang mengatakan mazhab itu tidak boleh? Siapa yang mengatakan bermazhab itu hukumnya haram? Memangnya kamu tidak tahu? Rasulullah saja Syafi'i, Allah Maliki, awak nak kata apa? Ayo, Allah Maliki, Rasulullah Syafi'i. Bukan kena terbawa-bawa emosi. Tapi itu memang betul Rasulullah Syafi'i, maksudnya Rasul itu Syafi'i yang akan memberikan syafaat kepadaku nanti pada hari kiamat. Allah Maliki, Allah yang maha pemilik, yang memiliki aku dunia dan akhirat. Nah, itu kan ada betulnya ke situ halal tujuannya. Jadi jangan tergamang, wah itu orang dari seberang bawa ajaran sesat, pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah Syafi'i. Siapa yang duluan? Rasul kan, Imam Syafi'i kan? Bang, jangan kurang asal macam itu, bang, sabar dulu. Jangan langsung komen salah macam itu. Tahu permasalahannya apa? Nah, tuh pernah juga berlaku perdebatan antara ulama Hanafiyah dengan ulama Syafi'iyah. Jadi karena masing-masing nak menang, masing-masing nak saling kalah mengalahkan, maka pada saat itu kata ulama Syafi'iyah, Hanafiyah la tadkhulul jannah. Hanafiyah itu nisbah kepada dua benda. Hanafi atau Hanafiyah tidak masuk surga. Cuma ulama Hanafi dikatakan tidak masuk surga. Dah, kata dia, yang saya maksud dengan Hanafi itu adalah air. Air itu namanya Hanafiyah dalam bahasa Arab orang Mesir. Jadi Arab orang Mesir sebut keran air, kami sebut keran air, pipe air, tempat kita berwudu itu namanya Hanafiyah. Jadi kata dia Hanafiyah tidak masuk surga. Memanglah yang masuk surga itu yang berwudu, bukan jamnya, bukan airnya, bukan pipe-nya. Nah, itu kita ketepikan benda-benda khilafah yang seperti itu kita akhiri. Jadi hadis musalsal, ada musalsal dengan rawi-rawi yang meriwayatkan semuanya dari ulama Syafi'iyah atau semuanya daripada ulama-ulama hufaz, hafiz-hafiz semuanya, atau semua rawi-rawi yang meriwayatkan itu bernama Muhammad, namanya Al-Musalsal bin Muhammadiyyin. Saya riwayatkan hadis dan aku nama Muhammad, kepada guruku yang bernama Muhammad, kepada gurunya yang bernama Muhammad, kepada gurunya, kan asik seperti itu. Itu saja kelainannya. Jadi lebih meyakinkan. Jadi daripada silsilah sanad, maknanya kalau dengan muslimat tak boleh meriwayatkan. Kenapa? Terpaksa harus kepada nama Muhammad juga. Muhammad Aisyah misalnya, Muhammad Hafsah, juga dengan Muhammad Siti Azuro atau Muhammad
Sebut saja lah Muhammad Siti Nur Aliza, Siti Nur Aziza, Siti Nurna, atau segala macam. Tak boleh, akan terputus tasalsulnya. Harus semua yang meriwayatkan itu bernama Muhammad. Atau juga yang meriwayatkannya dari pandangan ulama Hanabilah atau di kalangan ulama-ulama Sufi, begitulah. Jadi hampir kesemuanya di kalangan Sufi atau seperti musalsal bil asyraf. Nanti ada 42 hadis diriwayatkan oleh al-asyraf. Al-asyraf itu jamak daripada syarif. Yang diriwayatkan itu semuanya keluarga Nabi. Dia daripada Sayyid kepada gurunya yang Sayyid, kepada gurunya yang Sayyid, kepada gurunya yang Sayyid, sampai kepada Sayyidina Hasan, sampai kepada baginda Ali, kepada baginda Nabi. Terus hadis yang diriwayatkan, al-hubbu yu'mi wa yusem. Cinta itu membuat seseorang membabi buta, buta dan tuli. Kalau kita dah cintakan sesuatu, kita tak nak dengar komen sesiapapun. Membuat kita jadi tuli. Orang cakap itu tadi kita tak nak dengar, dan kita tak nak tengok. Jadi benda janggal, benda yang pelik, benda-benda yang aneh, kita tak nak tengok dan tak nak ambil tahu tentang perkara yang ada. Kenapa? Disebabkan karena cinta. Jadi dengan cinta yang membabi buta mungkin barangkali, atau dengan cinta gila lah, kalau dengan bahasa kita di sini, jelas-jelas ini partika, ini ahli politika, itu jelas-jelas sesama. Tapi karena dengan cinta yang membabi buta tadi itu, pokoknya macam ini saja. Kalau pada saat dia salah pun tetap betul. Kalau pada pun dia betul, tak ada salah-salah lah. Nah, kalau pada itu betul, kita katakan betul. Tapi disebabkan karena cinta yang berlebihan tadi itu, jelas-jelas dia tersalah pun tetap kita betulkan juga. Dan kita tak nak tengok tentang kejanggalan dan kesalahannya. Itu makna hadis al-hubbu yu'mi wa yusir. Mungkin setakat itu dan boleh kita berikan pencerahan tentang hakikat daripada hadis musalsal. Hadis diriwayatkan secara bersambung daripada guru kepada guru sampai kepada Rasulullah SAW dengan memperagakan, memperlihatkan, menunjukkan perkara-perkara yang Nabi kita lakukan seketika Nabi kita meriwayatkannya. Dengan hadis yang pertama, hadis musalsal bil awwaliyah. Jadi saya bacakan sanadnya. Insyaallah urutannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya tidak pasti terjemahannya situ pada muka surat berapa. Yaqulul faqih Muhammad Nuruddin Al-Bandari Al-Barnami Syekhul Al-Alam Al-Musnidul Kabir Al-Faid Muhammad Yasin Al-Badani. Hadis musalsal bil awwaliyah ini diriwayatkan kepada peminat dan penggemarnya atau kepada murid-murid yang ingin meriwayatkannya sebagai hadis yang pertama yang diriwayatkan. Jadi maksud daripada musalsal bil awwaliyah, hadis yang pertama kali kita dapatkan daripada guru yang benar. Jadi kalau kita belum pernah berjumpa, kali pertama saya datang kemari, saya dapatkan hadis itu. Bahkan sebelum mengaji, sebelum menada kitab, sebelum dengan ceramah, sebelum dengan pengajian, sebelum mendapatkan riwayat-riwayat lainnya, maka pertemuan dimulakan dengan periwayatan hadis musalsal bil awwaliyah. Sehingga masing-masing kali mengatakan yang pertama hadis yang saya riwayatkan daripada guru saya ini adalah hadis musalsal irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi tasalsul bil awwaliyah ini ada dua tasalsul, ada dua makna. Yang pertama, memang kalau kali pertama, yang kali pertama terjumpa dengan saya pada pagi hari ini, itu berarti tasalsul bil awaliyahnya itu tepat dan betul secara hakikat. Tapi yang pernah terjumpa sebelumnya, pernah dapat riwayat sebelumnya, pernah dengan ceramah pengajian sebelumnya seperti Bang Nizam misalnya, Ustaz Nizam, ini bukan musalsal bil awaliyah lagi, tapi al-musalsal bil awaliyah secara majaz. Kenapa? Sebab yang pertama kali kita berjumpa di sini, kita tak pernah duduk di sini. Sebelumnya kita duduk di Mesir, masjid mana, masjid wilayah Sukma, itu kita pernah terjumpa. Tapi di sini dalam periwayatan hadis yang kita riwayatkan nanti, memang kali pertama kita duduk, atau salah pribadi kali pertama saya duduk di Dewan
Masjid Gombak Al-Khairiyah ini. Jadi daripada sudut itu betul itu yang pertama yang saya dengarkan daripada si fulan. Kita dengar keterangan daripada ulama yang meriwayatkan. Jadi kata beliau, wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu, dan itu adalah merupakan hadis yang pertama yang saya dengar daripada beliau. Qala akhbarana bi Sayyid Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Kittani Al-Fasi bil Masjidil Haram. Kalau kita di Gombak, dan aku meriwayatkannya daripada guruku Muhammad bin Abdul Hayy Ibn Abdul Kabir Al-Kittani Al-Fasi di Masjidil Haram. Kita tidak sebut Masjidil Haram, kita di Gombak Masjid Al-Khairiyah. Itu untuk kenangan kita. Di sini saya riwayatkan kali pertamanya dengan fulan bin fulan pada bulan Ramadan 19 hari bulan Ramadan, hari Sabtu di Dewan Masjid Khairiyah Gombak, Malaysia. Nanti tengok sama cucu, pada saat cucu tengok kita dari mana, tahu Gombak itu di mana ya? Banjarmasin atau di Soviet tempat meledak pesawat itu. Pesawat meledak itu pun ada beberapa kilometer. Memanglah kematian itu sudah tidak dapat kita elakkan satu, dan juga kalau yang namanya mati itu tidak ada istilah dhaif atau hasan, pasti atau tidak. Kalau sudah bersifat si mati di sana sini, itu berarti kematian itu memang benar. Tapi daripada berita yang masuk dalam YouTube atau dalam Facebook kawan-kawan, pesawat itu meledak di atas, kasihkan dengan serpihan badan penumpang itu ada yang dalam 3-4-5 km ditemukan, atau sebagaimana yang masuk pesawat terjatuh turun meledak. Kalau seperti itu memang akan terbakar hangus semua penumpang yang ada di dalam. Jadi yang mana yang betul? Jadi kita tidak bertanya dengan siapa, sedangkan yang anak menginformasikan itu juga ikut mati. Jadi masalah itu jangan sampai menggantung atau menaruh harapan untuk tobat, untuk bertobat, untuk kembali, untuk berbuat baik, untuk ibadah dan sebagainya kepada waktu yang dengan kita tidak dapat memastikannya. Daripada kejadian yang berlaku, betul istilah daripada ulama tasawuf, anta itu adalah ibnul waqt. Kamu itu adalah miliknya waktu. Umur kita tidak luput daripada 3 jenjang umur, atau dengan waktu yang telah kita tinggalkan, waktu yang akan datang, dan juga waktu kita sekarang. Yang memang betul-betul kita miliki adalah waktu kita sekarang. Waktu kita yang telah lalu itu sudah lenyap dan silang, sudah mati, sudah habis. Waktu kita yang akan datang itu tidak dapat kita pastikan. Waktu kita sekarang inilah milik kita. Jadi kalau kita tak manfaatkan sebaik mungkin, takut kalau tidak ada esok dalam kehidupan kita. Saya pastikan, insya Allah nanti dengan beritanya, mungkin Bapak sudah ada yang tahu, akan mesti terdapat sejumlah sekian penumpang daripada Hindu. Kenapa? Sebab orang Indonesia ramai di Amsterdam, ramai di Belanda, penjajah kami dahulu. Jadi penjajah itu bagi fasilitas kepada orang Hindu datang ke sana tanpa visa, itu saja. Tapi mereka menjajah kalaulah sebulan 2 tahun dibandingkan dengan 350 tahun. Indonesia dijajah sama Belanda, jadi semalam tuh ketika dikatakan ramai jika orang Belanda, rasa shock juga mereka. Ini penjajah kami ini pada waktu itu. Tapi rasa sedih dan kecewa juga, dan mesti menyayat perasaan keluarga kalau yang menikah itu di kalangan kita orang-orang Islam. Jadi ramai di kalangan mereka yang bercuti. Harapan tadi itu mungkin 10 malam yang terakhir bermula daripada malam tadi itu adalah untuk mengambil peluang masa ke Masjid Istiqlal atau juga ke masjid di Surabaya, katakan saja di Kudus atau di mana, di salah satu daripada tempat ibadah yang mendapatkan kunjungan ramai daripada masyarakat setempat dan juga daripada tempatan. Tapi ternyata itu di luar daripada dugaan. Ternyata sebelum sampai ke sana, belum sampai ke situ, ternyata dengan ajal atau dengan pernyataan telah mengejutkan semuanya. Nah, jadi kita juga tidak mau. Cuma ada yang kita dapat menambahkan detik-detik waktu. Jangan menunggu esok, jangan menunggu nanti, sebab kita tidak tahu
apa saja yang akan menantikan kita. Sebab perkara-perkara gaib yang semacam itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa Ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lagi sedikit. Wa Syekhul Muhammad. Jadi beliau diriwayatkan daripada beberapa orang guru. Wa Syekhul Muhammad Khalifah bin Hamad al-Nabhani al-Bahraini summa al-Makki wal-Muqri Asy-Syaikh Ahmad bin Abdullah al-Mukhallalati Asy-Syami summa al-Makki wal-Muqri Ibrahim bin Musa al-Fizami al-Makki wa Sya'bi bin Ali al-Dhahiri al-Madani summa al-Makki wa akharun. Kata dia ramai. Jadi ramai itu maksudnya macam mana? Tiap kita datang ke satu guru ahli hadis, kita datang ke guru minta diriwayatkan hadis Mus'ab bin Awaliyah. Dapat daripada Syekh Fuad, dapat daripada Syekh Ahmad, dapat daripada Syekh Mansur, dapat daripada Syekh siapa. Jadi itu memang dambaan daripada ulama di hadis. Dijumpa dengan salah satu guru mesti minta diriwayatkan hadis Mus'ab bin Awaliyah. Sangat bersambung, masing-masing mengatakan itu adalah hadis yang pertama, itu adalah merupakan hadis yang pertama. Kita melompat jauh sampai kepada Al-Imam Shalih Ahmad bin Abdul Malik Al-Mu'adzin An-Naisaburi. Ada terjumpa lompat kira-kira jarak antara Bogor sampai ke Gombak. Dan tengah-tengah wahwa awwalu qala hadatsana Abu Tahir Muhammad bin Muhammad sebelum hadisnya bin Muhammad qala Mahmish ala wazni Masjid Az-Ziyadi wa huwa awwalu qala akhbarana Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Hilal Al-Bazzar Bizayaini Al-Bazzaz An-Naisaburi wa huwa awwalu. Maksud itu adalah hadis yang pertama saya riwayatkan melalui beliau. Qala akhbarana Abdurrahman bin Bishr bin Al-Hakam Al-Abdi An-Naisaburi wa huwa awwalu. Qala akhbarana Sufyan bin Uyainah. Ini guru Imam Syafi'i. Kata Imam Sufyan bin Uyainah wa huwa awwalu, dan itu merupakan hadis yang pertama yang beliau riwayatkan, dan kepada beliau lah berakhirnya tasalsul hadis. Jadi tasalsul hadis itu bermula daripada kita kepada tu guru kita, kepada tu guru, dan terus bersambung sampai kepada Imam Sufyan bin Uyainah, kepada Imam Amr ibn Dinar. Ini adalah salah seorang daripada ulama tabi'i. An Abi Qabus Maula Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, an Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadisnya macam mana? Bunyi hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah Jalla wa Ala. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Maka kalau macam itu, irhamu man fil ardi, kasianilah semua makhluk-makhluk yang hidup melata, yang hidup di permukaan bumi. Yarhamu man fis sama, akan dikasihani oleh makhluk-makhluk Allah yang di langit. Maksudnya di kalangan para malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala. Jadi bagaimana akan dengan kita memiliki sifat rahmat. Inginkan dengan kita mendapatkan kasih sayang dari kita seseorang? Tentu. Inginkan dengan kita mendapatkan dampak kasih daripada baginda Rasulullah SAW? Pasti. Bukan setakat kita minta dikasihani saja, minta kasih sayang daripada beliau, tapi justru dengan kita juga mendapatkan syafaat dan pertolongan daripada beliau nanti pada hari kiamat. Jadi hadis ini diriwayatkan supaya tersengat sifat rahmah, sifat kasih sayang di dalam hati individu sesiapa saja. Dia cikgu, dia guru, dia maulana, dia pendekar, dia polis, dia tentara. Elok polis juga meriwayatkan hadis Mus'ab bin Rahmah supaya ada rasa kasihan dengan mana. Belum tentu yang dibelasah, dipukul, ditampar, ditendang sama mereka itu yang bersama. Jadi supaya ada rasa rahmat dan kasih sayang, guru kepada murid dengan keterbukaan daripada guru menjelaskan, menerangkan, ya macam-macam maka dan murid itu tidak sama. Ini seperti kita sekarang ini. Ini bukan bidang kita sebenarnya. Ini bukan bidang kita. Yang dengan bidangnya urusan bisnis, ya ini politik, ini budaya, ini sukan, ini pengamat
berhasil kalah 7-1 itu. Terus ikut beribadah hadis musalsal juga apa? Dia bukan haram. Yang walaupun dahulu hadis-hadis musalsal seperti ini tidak mungkin, sulit. Kita boleh tahadi atau boleh mencabar. Kalau setakat dapat ijazah, semuanya dapat ijazah. Tapi talaki daripada guru memang mendengar langsung hadis itu diriwayatkan daripada tuh gurunya, tuh guru dia kepada tuh gurunya. Itu yang tidak ada. Setakat dapat ijazah, kita dapat ijazah. Apalagi pasien kita, Ustaz Mali buat ngajar daurah di Masjid Wilayah Persekutuan, hadir hari pertama dan hadir hari terakhir. Hari pertama berkata, hari terakhir dapat ijazahnya. Ijazahnya isi kandungannya tak tahu. Ya, bolehlah. Yang penting sambung dulu lah. Yang penting kita wiringkan dulu, kita sambungkan dulu daripada luas. Sebab kalau tali kabel atau dengan apa kita sebut tali itu, kalau dengan talinya langsung dengan kabelnya tidak tersambung, maka peralatan elektrik yang ada di masjid ini tidak akan menyala. Jadi yang penting kita sambung dulu tentang nanti apa yang akan kita gunakan, apakah untuk lampu, apakah untuk kipas, apakah untuk ekor, apakah untuk sound system, itu belakangan. Kan kebanyakan kita semacam itu. Jadi mudah saja. Maka ulama-ulama kita dahulu tak akan berberuang untuk mendapatkan hadis-hadis musalsal ratusan banyak jumlah bilangannya, kecuali setelah mereka selesai baca kutubus sittah, Bukhari dah selesai, Muslim dah selesai. Jadi untuk pelengkap, katakan saja untuk kenaikan pangkat, untuk mendapatkan pingat-pingat tambahan, itu dengan periwayatan hadis musalsal. Sementara kalau kita sekarang, kalau disuruh semacam itu, kita baca Sahih Bukhari dulu, kita habiskan, kemudian Sahih Muslim kita habiskan, sampai waktunya untuk periwayatan hadis musalsal, ada yang sudah 20 tahun di dalam kubur, ada yang sudah 15 tahun di dalam kubur. Bila yang semacam ini kita kejar pada masa kita masih remaja, pada masa kita punya peluang banyak, dan memang kita fokus hanya untuk hadis, untuk periwayatannya. Jadi alhamdulillah kita riwayatkan juga hadis musalsal yang kita riwayatkan di sini dengan tujuan ingin menyambung diri kita ini dengan diri saya. Tidak, saya penyambung saja, sesaat menyambungkan saja. Jadi penumpang saya tidak lebih daripada tukang wiring, tidak lebih daripada kahrabai, tukang sambungkan waya, daripada luar masuk ke masjid. Supaya masjid ini lampunya terang dan boleh dinikmati dan dimanfaatkan dan digunakan oleh semua orang yang ingin memanfaatkannya. Tak lebih daripada setakat menyambungkannya saja, supaya kita ini tersambung dengan Rasulullah, tersambung dengan Imam Syafi'i, tersambung dengan Imam Abu Hanifah, tersambung dengan para sahabat. Itu tujuan kita meriwayatkan hadis-hadis bersambung atau dengan sanad hadis yang bersambung sampai kepada orang yang pertama. Jadi kadang-kadang di kalangan murid itu jangan tuh, kita kena sabar. Ada yang bersimbang, kita kena tegur. Ada juga yang nampak kebingungan saja. Jadi problem yang di rumah itu dibawa kemari, begadang dengan istri dan juga dengan anak cucu malam tadi itu. Jadi untuk mengosongkan, melampangkan adalah hadis musalsal. Siapa tahu barangkali dengan kawan-kawan atau dengan berkat hadis itu diriwayatkan, siapa tahu agak mengurangkan beban mental dan juga dengan beban tahunan. Ada juga yang semacam itu. Nah, jika itu guru yang memberikan kena sabar tentang keadaan murid semacam itu. Kemudian yang kedua, kalau bukan guru yang diriwayatkan oleh orang biasa, agar ada rasa kasih sayangnya dengan anak, agar ada rasa kasih sayangnya dengan kru dan juga dengan staf-stafnya, agar ada rasa kasihnya kepada semua makhluk. Kesian ekor kalau kita hidupkan sepanjang 24 jam. Kalau pada saat keluar kita manfaatkan, tak apa sejam sebelumnya kita hidupkan supaya suasana jadi sejuk. Tuh kasih sayang kita kepada ekor, kepada peralatan, kepada umur, kepada waktu, senantiasa kita ikatkan. Kalau memang betul kita sayang kepada diri pribadi kita masing-masing, berikan habuannya, berikan peluang dan kesempatannya untuk mengubudiakan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kadang-kadang seperti malam-malam tarawih, waktu kita melaksanakan sholatul qiyam, sebahagian itu hanya setakat
duduk ngelamun saja. Baca tidak, zikir tidak, ikut tidak, tapi ikut berdiri di belakang. Alhamdulillah, kulli hal. Jadi ada rasa kasih sayangnya dengan dirinya dengan sembahyang tarawih yang dikerjakan. Tapi zikir-zikir itu sudah kita wakilkan semuanya, kita bagi mandat kepada Tu'bilal dengan Tuhan Imam. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah la ilaha illallah. Tu'bilal itu sudah serak-serak sebenarnya. Kenapa kita tak ikut sekali? Itu kebaikan, itu ibadah, itu pahala. Cobalah dengan kita kesian dengan diri kita masing-masing. Jadi jangan sampai kita ikut terhadap diri kita. Ada rahmah bagi pandangan, atau bagi pulang kepada mata untuk menatap Al-Quran, untuk menatap kitab-kitab agama, dan juga bagi peluang kepada jasad. Jadi kata jasad, bang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku kagum bang, akhir-akhir ini dengan abang dari sejak awal Ramadan lagi, abang boleh bangun pada pukul 4 pagi. Masya Allah, tabarakallah, yang itu bukan kebiasaan abang. Saya merasa kagum dan juga merasa salut kalau bahasa sana. Sangat-sangat mengagumi abang boleh bangun pada pukul 4 pagi. Tapi aku bang, betul-betul terasa kecewa sungguh. Rupa-rupanya aku pikir abang bangun, kemudian ambil air wudhu dan salat tahajud beberapa rakaat. Tentunya bang nonton bola sepak. Brazil kalah dengan Jerman 7-1, atau juga dengan Brasil kalah dengan Belanda dan berapa kosong. Seperti itu. Jadi coba juga bagi buat dia yang dia jadi serong dengan kita. Oke. Jangan khawatir, insya Allah ini daripada 10 malam yang terakhir sudah tak ada lagi bola sepak. Jerman sudah menang dengan pialanya, maka aku akan bagi peluang kepada kamu untuk kita sama-sama bertahajud pada pukul 3 pagi nanti. Allahu Akbar. Begitu orang-orang dahulu mendidik diri. Ada dengan sebagian malam hari itu dia tak boleh bangun, mata sudah dijaga, tapi ternyata terkalahkan kembali, tidur lagi, dah bangun dah tidur lagi. Jadi kata dia, awas loh, bahasa sana, awas kamu. Kalau besok malam macam ini lagi, kamu akan sanksi, kamu akan aku sanksi dan juga akan aku hukum. Besok malam kamu tidak boleh tidur semalam. Begitu cara mendidik diri. Kita bangun malam untuk salat tahajud dalam 2 rakaat, dia tak banyak mana 2 rakaat aja. Kalau buat 8, tumbang nanti kita dengan godaan nafsu dan syaitan. Baru tebukan mata, tebukan, wah, lenguh aku, 8 rakaat juga. Tak jadi bangun. Tapi kalau setakat 2 rakaat saja, kita boleh bangun. Tak lama mana. Nah, kemudian kita buat janji dengan diri kita, awas kamu, sanksi nanti. Aku akan jadikan hukuman berat. Kalau sampai kamu tak bagi peluang untuk kita sama-sama untuk kamu sembahyang 2 rakaat tahajud, kalau sampai malam ini telanjang juga, tanah bangun juga, besok malam kamu akan kupaksakan kata Quran sepanjang malam, atau salat tahajud 20 rakaat dengan surat mutlaknya. Maka pada malam itu tak macam mana dia tak terbangun, karena dia sudah komitmen macam itu. Akhirnya pada malam kedua dia pun sembahyang. Allahu Akbar. Goyang 2 rakaat. Oke, 4 rakaat. Sedikit terlambat 6 rakaat. Goyang 2 rakaat. Tapi masih boleh stabil. Masuk rakaat yang ke-20, ruku langsung tersungguh sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ampun, minta maaf ya Allah ya Rahman doa. Insya Allah kalau kita berani menyaksi diri semacam itu, besok malam, lusa malam, seterusnya kita akan bagi tahajud lagi. Bukan lagi kita yang bangkit. Syaitan datang membangunkan. Syaitan bangun. Aku malam semalam itu ikut juga tak tidur malam. Syaitan dia kacau kita. Kalau pada waktu kita tidur, dia tak kacau kita lagi. Dia boleh cari pelanggan yang lain.
Tapi pada saat kita salat tahajud, dia kacau kita, dia goda kita supaya bacaan kita tidak betul, supaya gerak kita tidak betul, supaya kita mengantuk, supaya kita macam-macam lah. Jadi pertimbangannya, daripada Tuan Haji nanti besok salat tahajud lagi 12 rakaat, lebih elok salat tahajud 2 rakaat, paling tidak melengokkan aku. Akhirnya dia kejut makcik tadi, "Haji, bangun, buat tahajud sekarang nih, nggak ada letih, nanti besok lebih letih lagi." Terus saja. Jadi syaitan jadi penasihat pribadi kita. Alhamdulillah, berrahmat. Jadi nanti kita kata irhamu, kasyane semua makhluk. Dengan kucingnya ada yang masuk surga karena kucing, ada juga yang masuk neraka gara-gara karena kucing. Ada yang masuk surga karena dengan lalat. Dikatakan pada masa sedang menulis, lalat hingga di ujung mata pen dia. Jadi kata dia mesti lalat di transit di situ di ANR dia kehausan. Jadi dibiarkan dia serat dawan tadi itu, kemudian tak lama kemudian dia pun terbang. Allah ridhoi perbuatan kasih sayang dia semasa itu. Masya Allah, tabarakallah. Siapa tahu juga di bilik tidur kita ada nyamuk. Nyamuk ini kalau tak kita matikan, kacau kita, tak boleh tidur kita. Kalau banyak itu memang kita tak boleh tahan. Tapi kita perhatikan, yang au yang mengadakan demonstrasi ini satu aja sebenarnya. Tak ramai mana satu aja. Udahlah, saat ketika dia hidup bagi lalu, biarkan saja. Biar dia menyerap mengambil darah kotor kita. Biarkan saja. Tapi jangan bersikap kejam. Kadang-kadang manusia sudah niat pertamanya nak bagi sedekah, niat keduanya nak bagi dia makan atau minum. Tapi ternyata berubah niat, begitu penuh perutnya dengan darah langsung bam kita katanya mau awak kejam sungguh. Dari mana mau? Sebab aku hanya setakat mengambil tetes darah awal saja. Tapi ternyata kamu telah menjatuhkan hukuman mati tanpa ada sebarang soal siasat sebelumnya. Betul ya? Betul. Mungkin yang mau tadi itu dia ada cucu. Mungkin dia kena kelaparan saja. Akhirnya dia mundar-mandir ke sana kemari dan cari rezeki. Nah, kesian juga dengan nyamuk. Jangan disiksa. Nabi kita bersabda, kita kata tuntas nukitlah. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan elok. Yang ikan, jangan keterlaluan. Jadi yang sepajarnya lah. Memang ada di antara daripada ikan tak boleh disayang kecuali kalau kita pukul dulu. Pukul dulu. Jadi pukul dulu. Ambil kayu, tapi sampai sekarang jawabannya pun masih simpang siur. Ikan seperti haluan abad mati. Atau juga seperti ikan keli misalnya besar. Itu kalau tidak kita pukul dulu kepala dia, kita tak boleh siang dia. Kita bagi pisang dulu lah, bagi pitang dulu dia. Jadi setelah kita pukul kepalanya, dah senang kita pegang, siang kita sikat, sisik keluarkan saraf sisinya. Itu memukul ikan itu boleh kan? Nah, itu pertanyaan. Tak itu menyeksa dia? Ya, itu memang menyeksa dia kalau seandainya melebihi batas yang sewajarnya. Jadi misalnya kita sudah boleh tangkap dia dengan satu pukulan, kita pukul, kita belas, sampai pecah kepala dia, itu memang menyeksa betul, tidak boleh. Tikus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanan kita, baju kita berlubang habis masuk dalam keranjang. Balas dendam. Sekarang giliran aku. Malam-malam yang dulu kamu yang kacau rambutku, rumahku, pakaianku, setidaknya dan sebagainya. Sekarang dia sudah terperangkap di dalam keranjang. Apa yang kita nak buat? Hari ini hari pembalasan yaumul jasa. Kita masukkan tikus dalam keranjang. Mungkin kita pernah mengalami karena geramnya kita dengan tikus tadi itu, dia sudah masuk dalam keranjang, tertangkap. Kita masukkan ke dalam air, nyolong ke dia jadi kita ngerasain gitu, senang tak boleh gitu. Kalau kita nak bunuh dia pun kita bunuh dengan elok. Sampai kepada binatang seumpama tikus pun tetap juga dipesankan seperti itu, bunuhlah dengan elok. Apabila kamu menyembelih, sembelih dengan elok, gunakan pisau yang tajam
tajam wal yuhid ahadukum syafratahu, tajamkan mata pisaumu dan rehatkan dia. Lepas kita sulit, lepas biar dia melompat dengan kakinya leluasa, karena dia akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Itu makna kesenian binatang. Saya sudah paham makna daripada hadis ini. Kalau kita nakkan rahmah daripada Allah, kasih sayang daripada semua makhluk, agar semuanya mendoakan kita sebati atau sehati, simpati dengan kita, maka rahmatilah semua makhluk Allah yang di permukaan bumi. Buatkanlah teh, mengalahlah karena bangdah letih. Kerja sepanjang hari, takkan tak ada kopi di waktu petang dengan pisang gorengnya, misalnya ramah kepada suami. Ya Allah, istri sedang keletihan, kita bangun tengah malam, nak minum teh, nak minum kopi. Kesianilah istri yang sudah keletihan sepanjang hari tadi itu, sih pakaian, basuh pakaian, urusan anak, urusan rumah, urusan bapak, semuanya diurus. Jadi nak berehatlah, bagi istri berehat daripada pukul 11 malam sampai pada subuh. Kita datang pada pukul 10, terus berehat tidur, terbangun pada pukul 2 pagi. Istri lagi sedang nyenyak-nyenyaknya. Bangun, kopi. Sama kita juga dengan pembantu. Dia bukan robot. Kerja ada sepanjang hari. Cucikan, basuhkan pakaian kita. Dan hari-hari terakhir ini malam dikunjungi sama siapa-siapa, sama keluarga dari kampung, sehingga rumah kita kalau tadinya paling banyak pun cucian itu dalam satu pusingan habis. Ini terpaksa sebab kemampuannya hanya dalam 12 kilo saja. Ini baju pakaian yang dipakai banyak penuh, bukan setakat basuh saja. Idai, ayan lagi, kemudian dimasukkan ke dalam almari. Nanti belum lagi gantikan lampu, belum lagi untuk rumah, belum lagi untuk tempat tidur, belum lagi untuk halaman. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tidak. Jadi misal berikan gambaran rahmat daripada seorang khalifah kepada hamba saya perempuan. Khalifah Umar dah keletihan, letih. Maka pada satu dengan hamba saya tadi ambil kipas, beliau kipasi Khalifah bin Abdul Aziz yang sudah keletihan, dari jenuh capek sampai tertidur. Ya, yang namanya tangan ini kan manual, ini bukan kipas, tangan mesti lenong. Karena tak tahulah, tapi pengalaman saya pribadi, tuan saya kadang-kadang sebut coba pijit tuan, pijit. Kadang-kadang pijit dengan tangan, kadang-kadang yang dijajah pijit dengan kaki, tahu apa namanya? Kadang-kadang kaki ini kan goyang nih, kadang-kadang terjatuh kita umur masih dalam lingkungan 7-8 tahun, tapi kan tuan, ya oke lah, kita pun selalu juga naik ke atas. Kalau dengan orang lain mana boleh jatuh. Ya kita pilih jalan seperti kita nyebrang jembatan Pulau Pinang. Tuan sudah pasrah dah, minta pijakan, kita pijakan. Tapi kalau harus digerak nih, geli di sini, bukan geli, kaki kita tak boleh stabil, terjatuh kita kata-kata. Yang paling masalah kalau pada itu kita suruh memijiti. Perut. Yang kuat nggak sikit. Itu kata orang sana pijatit. Itu yang paling kita tunggu-tunggu. Udah cukup. Itu yang kita tunggu-tunggu. Tapi itu waktu palingnya semakin lama semakin nikmat, semakin nyaman. Kita ada lenguh udah tangan kita nih, tak juga suruh cukup. Jadi yang paling kita harapkan pada satu udah cukup, makasih banyak. Main. Itu yang kita harapkan. Tuh rahmatan. Jadi si jariyah yang mengipasi Khalifah Umar tadi itu tertidur. Tak lama kemudian dalam beberapa waktu berikutnya Khalifah Umar terbangun. Beliau tengok jariyah tadi itu terpeluh karena panas. Khalifah Umar ambil kipas tadi itu dan beliau kipasi janji. Ini majikan mengipasi pembantu rumah. Itu masih oke lagi. Ini bukan pembantu rumah, hamba sahaya, hamba saya boleh dijual belikan. Siapa? Tuan Khalifah. Siapa? Lebih agung daripada yang Tuan Agung zaman-zaman kita sekarang. Bang Mulia Khalifah Umar ada jaminan surga. Pada masa dikuburkan, dijatuh tulisan bara'atu minallahi minan nar.
kebebasan daripada api neraka untuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada orang tahu dari mana datangnya tulisan seperti itu. Banyak cerita panjang, kita nak baca di Nusasa bukan apa cerita. Cuma bukan hadis yang pertama, nanti yang lainnya kita derek saja lagi. Sentuh jenggot tak perlu panjang syarahannya, tapi ini kena panjang. Kenapa? Pikir jawatan, kedudukan, keilmuan, pangkat, tahta, harta, segala-galanya lengkap dan komplit. Karena ada rasa kesian dengan dia, kesian dia. Nabi kita kata, jangan sampai yang memasakkan makanan di rumah kita itu setakat keciuman baunya saja. Ajak dia duduk sekali atau paling tidak falyunawilu, bagikan makanan, kita pakan ke dalam pinggan, bagikannya agar dia juga dapat menikmati makanan yang kita makan. Takkan dengan kita kedukut juga, kamu jangan makan yang ini, tak boleh makan sama dengan aku. Kamu makan nasi kerabu aja, semalam. Bagilah dia makan nasi mandi, bagilah dia makan nasi biryani. Nabi kita bersabda, bagi makan mereka apa yang kau makan, bagi pakaian kepada mereka pakaian yang kau pakai. Ada yang semacam itu, alhamdulillah. Hadis ini kalau anak kita tahu, susah kita untuk bertindak. Kita, awalnya dulu, Mbak, Pak, hadis Musa irhamu. Jadi pukul kita. Jadi kita sudah napukul dia, kata dia rahmati. Aku diantara daripada rahmat yang Nabi kita pesankan. Aku diantara daripada makhluk yang Nabi kita pesankan agar mak dan ayah mengesihani aku. Ya justru karena mak, ayah dan kesian itulah mak pukul kamu. Sebab kalau tidak dia tidak terdidik. InsyaAllah. Jadi kesimpulannya macam mana? Tiap guru pada masa berjumpa dengan gurunya, tiap murid pada masa berjumpa dengan ustadznya, minta diriwayatkan hadis tadi. Satu, untuk membeningkan hati. Yang kedua, agar wujud sifat rahmat kasih sayang kepada semua makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala. Hadza hadisul musalsalun bil awwaliyah. Berikutnya kita berpindah kepada musalsal yang kedua dan yang ketiga. Ini musalsal bin musafahah al-anasiyah. Cuma hadis ini memakan waktu kalau kita riwayatkan. Ya tidak boleh sekali duduk habis macam itu, tak boleh. Jadi untuk hadis musalsal bersalaman, kalau kita bersalaman sekarang ini makan waktu dalam setengah jam. Muslimah, saya akan salaman kepada wakil di belakang, nanti bersalaman dengan wakil di belakang. Akan tetapi kalau kita riwayatkan pun memakan masa dalam lebih daripada setengah jam. Jadi kita pilih hadis yang lain dulu. Jadi musalsal bagi tanda saja lah, nanti mungkin bila masa, sebab ada musalsal hari Asyura. Tak boleh diriwayatkan hari ini, harus diriwayatkan pada hari Asyura. Aku datang ke tempat guruku pada hari Asyura. Kata yang satu, aku juga datang ke tempat guru aku juga pada hari Asyura. Mana Asyuranya mana? Belum datang lagi. Ada juga musalsal biyaumil id, musalsal pada hari Lebaran, harus diriwayatkan pada dana. Jadi kalau nak diriwayatkan juga, ya imam kalau lagi saya ada di sini, atau Ustaz kami ada di sini, atau pada masa saya di Bogor. Datang pada hari Lebaran untuk kita meriwayatkan hadis itu saja. Itu besar artinya kalau datang hanya setakat untuk periwayatan hadis. Kadang-kadang muslimah datang juga ke Bogor, tapi ke Bogor itu sakit bagi waktunya. Udah ke Bandung dah, udah ke Tanah Abang, udah beranak ketiga-tiganya. Pada masa terbang naik aset ada bawa bepon. Pada masa kesadari dari sana beli timbangan, tak cukup 20 kilo. Sebab beli belah di Tanah Abang jauh murah. Tuh coba baju yang dijual sini 150 Rm, di sana jual 150.000. 150.000 dengan 150 Rm, 150 Rm kalau dengan uang di sana sudah dalam 500-an ribu. Jadi beda harga banyak. Wah, ini untuk malang, ini untuk mati, ini untuk masuk. Jadi yang tadinya cukup untuk satu orang, kalau kita belanja di sana cukup untuk 3 orang. Akhirnya bengkak, hamil. Bebek kita daripada 1 bebek beranak jadi 3. Nah, nanti dah keletihan dah, baru datang ke Bogor ziarah Syekh Nurdin. Jadi, sudah lengah, dah pusing sana, pusing sini. Tapi terima kasih juga lah boleh datang dikunjungi di sana, ramai kalau datang. Jadi insyaallah
Jumpalah datang nanti pada bulan Muharram untuk periwatan hadis Asyura. Ini program bulanan tahunan kami tetap. Jadi 6 hari bulan, 6, 7, 8, 9, 10 berakhir pada hari ke-10. Jadi alhamdulillah itu sudah berjalan sejak pada beberapa tahun yang lalu. Jadi ya suasana dalam pondok kalau dikatakan tatapan pandangan mata nyaman enak ya memang, tapi sempit lah. Satu bilik kadang-kadang 6 orang, 7 orang, itu dia insyaallah. Insyaallah datang pulang tiap tahun ke sana itu musalsal beliau Asyura. Jadi musalsal bil musafahah kita tidak riwayatkan bukan karena takut, tidak. Apa takut? Jadi kata orang, saya takut dengan Allah. Dan yang kedua, takut dengan bini aku saja. Jadi muslimah. Baru-baru ini saya diberi peluang untuk kali kedua dan sebelumnya kali pertama untuk ceramah di Masjid Polis Al-Ustaz. Jadi dengan Jenderal Datuk Ahmad. Jadi pada masa itu saya simak biasa, saya bercanda itu biasa dalam pengajian canda sampai kepada masalah tentang poligami. Berbicara. Dia memang laki-laki kalau terkumpul sama laki-laki mesti ke sana berbicara. Kalau sudah habis bab-bab politik, habis bab-bab ekonomi, kerja apa segala macam, mesti nanti bab poligami yang mereka bicarakan. Tapi semuanya ada penyakit. Jadi saya kata pada umumnya ya imam si laki-laki itu ada penyakit SB atau juga TB. Tidak luput daripada dua penyakit itu. Rata-rata orang Melayu karena ditimpa dua penyakit itu, SB atau TB. SB sayang bini, TB takut bini. Jadi kata ketua polis tadi itu saya bilang, Syekh itu tidak betul Syekh. Saya yang takut dengan Allah, saya tidak takut bini. Masalahnya saya bukan takut dengan bini, bini tak takut dengan saya. Berani lawan aku. Kalau aku tak takut dia dengan penjahat-penjahat, aku kejar, aku tembak mereka. Kenapa takut dengan bini? Aku tak takut bini. Hanya bini takut dengan kita atau bini berani dengan kita. Itu problem yang dihadapi oleh semua orang. Nah, musalsal yang diheboh-hebohkan itu musalsal yang ketiga, al-musalsal bil musafahah al-mu'ammariyah. Jadi mu'ammariyah ini nama seseorang. Ada di kedudukannya nomor 3. Nah, musalsal bil musafahah al-mu'ammariyah. Mu'ammar itu nama seseorang, dikatakan beliau berusia sampai 400-an tahun. Jadi Nabi kita bersabda, ya Mu'ammar, ammarakallah, hai Mu'ammar, moga-moga kamu Allah bagi usia panjang. Satu, itu pun juga dipermasalahkan. Kemudian yang kedua dengan sanad hadisnya pun juga dipermasalahkan. Jadi banyak di kalangan rawi-rawi yang beriwayatkan di sini, itu di kalangan ulama-ulama tasawuf dan juga di kalangan ulama-ulama besar, Muhammad As-Sanusi, kemudian dengan Syekh Saleh Muhammad bin Nasir, kemudian dengan Imam Abi Ishaq As-Sudai, Al-Jazairi, Al-Muqri, Al-Wahrani, At-Tazi, Az-Zawawi, banyak yang terdapat dalam riwayat hadis ini. Di mana hadis musalsal bin Muhammadiyah, Nabi kita bersabda dengan silsilah sanad yang menentukan betul atau tidaknya, kuat atau tidaknya isi kandungan sabda dari kita itu. Nabi kita bersabda, man sholafahani. Saya riwayatkan hadisnya saja, tapi kita tidak bersalaman dulu waktu. Man sholafahani, barang siapa menyalami aku. Tentu yang Nabi kita maksud di situ supaya kita tidak dikelirukan, supaya kita tidak bagi celah mereka untuk menikam kita daripada belakang. Man sholafahani, barang siapa menyalami aku, maksudnya menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au sholafah man sholafahani, atau menyalami seseorang yang pernah bersalaman dengan aku. Sambungan hadis ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Maksudnya orang yang menyalami aku
atau pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku, atau menyelami seseorang yang pernah bersalaman dengan seseorang yang pernah menyelami aku. Begitulah seterusnya sampai kepada hari kiamat. Ujung hadis, dakhalal jannah, niscayalah dia akan masuk surga. Nah, jadi celah-celah yang memberi peluang kepada mereka untuk memprotes dan juga untuk menyalahkan, bahkan menyesatkan saya pada beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, ini bukan saya sendirian di sini. Saya kepada Syekh Yasin. Asli kalau sana depan Syekh Yasin masih belum tentu layak dia untuk mengaji dengan beliau, dengan keilmuan yang beliau miliki. Dan juga dengan ulama-ulama besar sana, banyak ulama-ulama hebat yang terbabit. Saya ini tidak lebih daripada sekedar penyambung saja. Kalau bahasa Arab itu kufaili, ikut-ikutan. Saya hadir pun pada masa itu, pada masa masih kanak-kanak. Nah, jadi kalau berbicara tentang siapa yang terbabit, sepatutnya jangan serang saya. Serang ini ulama-ulama yang ada di dalam kitab nih. Dan juga tidak kita seumpamanya. Al-Imam Al-Ayyubi itu dengan pengarang kitab Al-Manahil As-Salsalah fil Ahaditsil Musalsalah meriwayatkannya. Boleh dipastikan ulama-ulama hadis Mekah, Madinah dan seluruh dunia ada meriwayatkan atau tahu dengan hadis musalsal Al-Mu'ammariyah, Al-Musalsal bil Musafahatil Mu'ammariyah. Jadi yang pertama saya bukan orang yang pertama yang meriwayatkan, dan setelah saya bersambung sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang di sana ada rawi-rawi yang tidak dapat dipastikan tentang kedudukan sika atau tidaknya. Itu bukan hanya setakat dengan hadis ini, pun juga ada semacam itu terhadap hadis-hadis lainnya. Tapi kenapa dengan kita husnuzan? Untuk lebih jelasnya, Bang, nama saya Usman, Lukman. Secara pasti, anta masih ingat tak ucapan pertama yang saya sebut saat ketika saya datang di sini? Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Lepas assalamualaikum. Atau pada masa saya datang kemari, ini kan kadang-kadang saya terasa lenguh kiri, saya pindah kanan. Awal-awal saya datang kemari, saya tarik mikrofon.